Assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Dan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang logaritma ya. Di soal nomor 37, itu ada soal log dari 400.000 hasilnya berapa? Log dari 400.000. Gini ya. Nah, sekarang 400.000-nya itu kita pecah dulu. Kita lihat di option nih. Di option itu kan ada log 5, log 3, log 4, log 5, atau log 2. Nah, sekarang kita pecah nih. Log 400.000 itu kan kalau kita pecah jadi log 4 dikali 100.000. Jadi ya. Nah, di dalam aturan logaritma, kalau misalnya dikali, itu nanti logaritmanya adalah ditambah. Oke. Berarti ini jadinya log 4 ditambah log 100.000 gitu. Oke. Nah, log 4-nya kita turunin lagi. Log 100.000 itu kita ubah dalam bentuk pangkat. Jadi log 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 gitu. Nah, sekarang ini log 4 ditambah, kalau ada log B pangkat A, maka A-nya itu dikeluarin, jadinya A dikali log B. Maka ini pangkatnya dipindahin ke depan, jadinya 5 log 10 gitu. Nah, ini log 4 ditambah 5 log 10 itu sama aja kayak 10 log 10. Nah, berarti jawabannya 1. Berarti ini 5 kali 1. Maka hasilnya jadinya log 4 ditambah 5 kali 1, 5. Udah deh, jawabannya ini. Log 4 ditambah 5. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nggak usah dipusingin. 400.000-nya itu kalian pecah dulu. Terus aturan logaritma, kalau dikali berarti dia lognya jadinya ditambah. Nih, ditambah. Oke. Dah. Kita ke next soal ya. Sekarang kita ke soal nomor 39. Soal nomor 39 itu, jika log 5 adalah A, log 4 adalah B, maka yang ditanya adalah log 1,25. Sekarang kita tulis ulang yang diketahui. Log 5 itu tadi A, lalu log 4 itu B, maka yang ditanya adalah log 1,25 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, jadi yang ditanya itu harus berhubungan sama yang diketahui gitu. Jadi yang ditanya ini pasti ada kaitannya sama apa yang diketahui di soal. Nah, sekarang coba kita tuh ke log 125. Log 1,25. Kalau kita jangan jadiin desimal, jadiin pecahan, jadinya log 125 per 100 kan. Gitu. Nah, sekarang kita sederhana ini. 125 per 100. Sama-sama kita bagi 25. Ini jadinya 4, ini jadinya 5. Gitu ya. Maka kita nemu jadinya log 5 per 4 gitu. Nah, tadi kalau di soal yang pertama itu, kalau misalnya dia logaritmanya dikali, berarti kan dia dijumlah. Nah, kalau misalnya lognya itu dibagi, berarti dia jadinya pengurangan. Maka ini kan dibagi nih, jadinya berarti log 5 dikurang log 4 gitu, karena ini pembagian ya. Oke. Lanjut. Sekarang ini jadinya log 5 tetap, karena log 5 tuh ada yang udah diketahui ada nih. Terus log 4, sedangkan di log 4 ada juga ya. Berarti langsung log 4. Log 5 berarti A, log 4-nya tadi B. Udah deh, jawabannya berarti A kurang B. Udah gitu, simpel kan? Kalau ada soal yang kayak gini, jadi nggak usah dibikin pusing gitu. Jadi apa yang ditanya itu akan berhubungan dengan yang diketahui. Jadi gimana caranya kita masukin ada log 5-nya sama log 4-nya. Nah, ternyata tadi si 1,25-nya ini kita ubah dulu dalam bentuk pecahan gitu. Nemunya tadi 5 per 4 gitu. Nah, terus
Kalau pembagian tadi jadinya adalah pengurangan gitu. Udah deh, tinggal masukin sama apa yang diketahui. Jadi nemunya adalah A min B. Yang D ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 40 ini itu ada log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3-nya adalah 0,4771. Maka yang ditanya adalah log 54 gitu ya. Nah, kita tulis ulang tadi. Log 2 itu 0,301. Terus di sini log 3 adalah 0,4771. Lalu di sini adalah yang ditanya log 54 gitu kan. Nah, tadi kan apa yang ditanya itu akan berhubungan sama apa yang diketahui gitu. Yang diketahuinya itu log 2 sama log 3. Berarti log 54 ini kita ubah biar ada log 2 sama log 3-nya gitu. Nah, sekarang gini. 54 itu perkalian berapa? Gitu deh. Kalau misalnya 2, berarti 54 itu kan 2 dikali berapa? 27 gitu kan. Nah, kita masukin dulu nih, berarti log 54 log 2 dikali 27. Oke, gitu ya. Log 2 dikali 27, 2 dikali 27 kan 54. Nah, berarti log 2 dikali 27. Nah, tadi sesuai sama yang udah dijelasin, itu kan kalau perkalian berarti dia jadinya ditambah. Oke. Maka sekarang jadinya adalah log 2 ditambah log 27. Oke, karena dia kali kan, jadinya ditambah. Berarti log 2 udah diketahui nih di sini. Langsung aja dimasukin 0,3010 gitu kan. Nah, terus ditambah log 27. Log 27 itu bisa kita pecah lagi. Jadi berapa? Jadi 3 pangkat kan? 3 pangkat berapa? 27. 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini 3 pangkat 3 gitu. Berarti ini tetap 0,3010 ditambah log 3 pangkat 3. Tadi kan kalau ada perpangkatan kayak gini, berarti pangkatnya dipindahin ke depan kan. Berarti ini jadinya 3 dikali log 3. Oke. Nah, ini 0,3010 ditambah 3 dikali log 3 udah diketahui nih di sini. 0,4771. Masukin deh. Gitu. Berarti ini 0,3010 ditambah 3 dikali 0,4771. Gitu ya. Berapa tuh? 1,4313. Oke. Dijumlah hasilnya adalah 1,7323. Udah. Ini hasilnya, berarti yang C jawabannya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi si 54 nih kita pecah dulu biar ada log 2 sama 3. Nah, tadi kalau misalnya kita misalin 2 dulu, berarti 2 kali 27. Udah deh, kita masukin. Kalinya ini jadinya ditambah. Kalau logaritma, udah deh tinggal dimasukin, disederhanain. 27-nya diubah jadi 3 pangkat 3. Gitu. Oke, semoga sampai sini paham. Kita coba latihan ke next soal ya. Sekarang kita ke soal nomor 66. Di sini ada log 2 sama dengan 3. Log 2 sama dengan X. Lalu yang ditanya adalah log 32 gitu kan. Nah, maka sekarang log 32-nya itu kita ubah jadi log 2. 2 pangkat berapa kira-kira kalau 32? 2 kali 2 kan 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan 16 kali 2 itu 32. Berarti 2 pangkat 5. Udah deh. Nah, 5-nya itu kita pindahin ke depan. Jadinya 5 kali log 2. 5 kali log 2 itu tadi X bilangnya. Berarti 5 kali X. Yaitu 5X. Udah, jawaban ini 5X. Gitu ya.
Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 67. Soal 67. Di sini ada nilai dari log 2 log 40 dikurang log 16 gitu. Nah, sekarang 2 log 40 dikurang log 16 gitu ya. Nah, sekarang 2 kali log 40 gitu. Log 40 kan bisa kita pecah dong, jadi log 4 dikali 10 gitu deh, yang lebih sederhana deh ya. Gitu, log 4 kali 10 dikurang log 16. 16 itu kalau misalnya kita jadiin perpangkatan 2 pangkat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, berarti 2 pangkat 4 gitu. Nah, ini 2 kali log 4 kali log 10. Kan tadi kalau misalnya log perkalian itu jadinya dijumlah ya. Oke, berarti ini jadinya 2 log 4 ditambah 2 log 10 gitu. Oke. Kenapa di sini pakai 2 juga di sini pakai 2? Karena kan di sini yang diketahui adalah 2 log 4 dikali 10, kesatuan nih 2-nya. Berarti 2 dikali log 4 lalu 2 dikali log 10 gitu. Jadinya ini. Oke. Lalu dikurang 4-nya ini kita pindahin ke depan, jadinya 4 log 2 gitu ya. Oke, ini jadinya 4 log 2. Maka sama dengan di sini 2 log 4. 4-nya itu bisa kita sederhanain lagi jadi perpangkatan. 2 log 4 itu kan 2 pangkat 2. Ya enggak? Ditambah 2 dikali log 10 dikurang 4 log 2. Oke. Nah, di sini ada pangkat, berarti pangkatnya kita pindahin ke depan. Maka ini jadinya 2 dikali, nah ini kan 2-nya tetap dikali, pangkatnya diturunin, jadinya 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 10 dikurang 4 log 2. Oke, ini jadinya 4 log 2 ditambah 2 log 10 dikurang 4 log 2. Nah, di sini ada yang sama nih. Yang ini 4 log 2, yang ini 4 log 2. Ini plus, yang ini minus. Jadi ini bisa dicoret gitu. Oke. Berarti habis sisa 2 log 10. Tadi kan log 10 itu sama aja kayak 10 log 10 sama dengan 1 kan hasilnya, maka ini 2 dikali 1, jawabannya 2 gitu deh, gampang deh tuh. Jadi jawabannya adalah 2 kita nemunya gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita sederhanain nih, biar ada yang bisa dicoret, 40-nya diubah, 16-nya diubah gitu. Jadi kita nemu hasilnya 2. Oke, semoga yang ini nggak bingung. Kita ke next soal ya. Di soal nomor 70 itu ada 3 log 20 sama dengan 3 log 200 dikurang log 8 gitu ya. Nah, sekarang 3 log 200 dikurang log 8 gitu. Nah, 200 sama 8 ini kita sederhanain. 3 log 200 itu kan bisa saja 2 dikali 100 ya. Oke. Log 8 itu kita bisa ubah 2 pangkat. Berarti 2 pangkat 3. Gitu kan? Nah, ini sekarang lihat di sini ada perkalian. Berarti kalau perkalian itu tandanya logaritmanya ditambah gitu. Dan ingat juga di sini ada 3, berarti nanti 3 kali log 200 ditambah 3 log 100 gitu. Karena 3-nya ini udah satu kesatuan gini. Oke, maka ini jadinya 3 log 2 ditambah 3 log 100 dikurang ini pangkat, kita pindahin ke depan, jadinya 3 dikali log 2. Oke. Nah, sekarang lihat di sini ada 3 log 2, di sini ada 3 log 2. Yang satunya plus, yang satunya minus. Maka bisa kita coret. Oke.
Nah, berarti di sini sisa 3 log 100. 100 itu bisa kita ubah lagi jadi log 10 pangkat 2. Di sini ada pangkat, pangkatnya kita keluarin. Jadinya 3 dikali 2 log 10. Tadi log 10 itu adalah 1, maka 3 kali 2 6, 6 kali 1 adalah 6. Jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi nggak usah terkecoh, nggak usah bingung. 200-nya kita ubah dulu, 8-nya kita ubah. Oke, kita ke next soal. Oke, sekarang kita ke soal terakhir. Di soal nomor 71, itu ada 2 log 5 sama dengan A. Berarti kita tulis aja ya. 2 log 5 sama dengan A. Lalu 3 log 2 sama dengan B. Yang ditanya adalah ini. Gitu. Yang ditanyanya adalah 3 log 125 ditambah 8 log 27. Oke. Nah, sekarang 125 sama 27 ini harus kita ubah. Kita sederhanakan, jadinya 3 log 125 itu kan kita bisa ubah jadi 5 pangkat sekian ya. 5 pangkat 3. 5 kali 5 25, 2 kali 5 kali 5 125. Gitu, ditambah 8. 8 ini juga bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Log 27 jadinya 3 pangkat 3. Oke. Sampai sini pangkatnya bisa kita keluarin, jadinya adalah 3 dikali 3 log 5 ditambah pangkat yang ini bisa kita keluarin, jadinya 3. Lalu pangkat yang ini juga kita bisa keluarin, tapi jadinya dibagi jadi per. Berarti 3/3 gitu. Oke. Nah, berarti sisa 2 log 3. Oke. Sampai sini semoga paham. Lalu ini langsung aja 3 dikali 3 log 5 ditambah ini jadinya 1 dikali 2 log 3. Gitu ya. Nah, sekarang di sini ada 3 log 5 sama 2 log 3. Sekarang kita lihat nih yang diketahui. Yang diketahui kan tadinya adanya 3 log 2 ya. Nah, berarti kan gini, kita buat nyari 2 log 3-nya. Nah, sekarang di sini ada 3 log 2 sama dengan B, gitu ya. Nah, log 2 per log 3 itu kan sama dengan B. Nah, kalau misalnya mau kita balik, log 2 per B sama dengan log 3, gitu ya. Si B-nya pindah ruas ke kiri. Nah, jadinya kalau misalnya log 2-nya mau kita pindahin ke ruas kanan kan jadinya dibagi ya. Jadinya 1 per B sama dengan log 3 per log 2, gitu ya. Nah, 1 per B sama dengan, tadi kan 3 log 2 itu sama aja kayak log 2 per log 3. Maka ini log 3 per log 2 jadinya adalah 2 log 3 sama dengan 1 per B. Nah, udah deh, kita udah nemu log 3-nya. Tinggal dimasukin ke sini. Maka ini jadi 3 kali 3 log 5 ditambah 2 log 3 tadi itu 1 per B. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nyari 3 log 5-nya. Sedangkan yang diketahuinya itu hanya 2 log 5 sama 3 log 2. Gimana caranya? Gitu kan. Nah, kalau di logaritma itu misalnya ada gini. A log B dikali B log C, ini hilang, jadinya A log C. Maaf. A log C. Jadi gini ya. Nah, berarti si 3 log 5 itu kita bisa ubah dong. Jadi biar sesuai sama yang diketahuin, jadi gini. 3 log 2 dikali 2 log 5. Gitu ya. Karena kan ini nanti coret-coret jadinya 3 log 5. Gitu kan. Nah, sedangkan 3 log 5 itu kan kita nggak tahu berapa.
nggak ada yang diketahui, maka kita ubah jadinya kita pakai ini gitu. Maka ini jadinya 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5 ditambah 1 per B. Oke, 3 dikali 3 log 2 itu B, 2 log 5 itu A, ditambah 1 per B. Maka ini jadinya 3AB ditambah 1 per B. Sama-sama kita bagi B. Yang ini B, B kali, ini kan berarti per 1 ya. B bagi 1, B kali 3AB, jadinya kan 3AB kuadrat. Plus B bagi B 1 dikali 1, tetap 1. Maka jawabannya 3AB kuadrat plus 1 per B. Inilah kita nemu jawabannya yang D. Gitu, oke. Jadi kita nggak usah terkecoh. Tadi kan kita sederhanain dulu nih yang ini. Kita sederhanain, jadinya ini. Nah, lalu kita cocokin deh sama yang diketahuin. Tadi 2 log 3-nya udah ada. Nah, sekarang 3 log 5-nya kita pecah. Jadi pakai aturan yang ini. Gitu. Udah tinggal masukin, disederhanain sampai sesuai option, ternyata ketemunya yang D. Gitu ya. Semoga sampai sini kalian paham tentang materi logaritma ini. Kalau ketemu soal logaritma, kalian bisa selesaikan dengan baik, dengan tepat. Gitu ya. Nah, sampai jumpa di next video di materi yang lain. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanya, kalian komen di kolom komentar, dan jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.